Zaman akhir ini banyak kejadian dan peristiwa serta persoalan yang terjadi dengan tidak terduga. Bahkan tidak diharapkan melanda anak-anak Tuhan. Reaksi dan respon terhadap persoalan salah satunya adalah bersungut-sungut. Padahal bersungut-sungut itu sama saja sebagai suatu perlawanan kepada Allah. Ingat dengan persungutan Israel karena ketidakpercayaan mereka terhadap firman Tuhan? Karena itu mereka dibinasakan. Oleh karena itu banyaklah bersyukur. Mengertilah bahwa di balik masalah ada kebaikan Tuhan. Dan hati-hati dengan perkataanmu, sebab itu sangat berdampak kepada kehidupan kita. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di program Terang Kasih. Nah, kita sudah saksikan di video pembuka ini bagaimana pentingnya untuk kita mengenal Tuhan secara pribadi, ya, sehingga hidup kita benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Sahabat yang baik, tema hari ini adalah peringatan bagi kita di masa akhir zaman. Mari kita berdoa supaya firman Tuhan ini mengingatkan kita supaya kita hari-hari hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa, kami berdoa firman-Mu hari ini biarlah membuat kami menyadari pentingnya untuk kami hari-hari ini hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Sehingga di masa-masa akhir zaman ini kehidupan kami benar-benar selaras dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang membuka hati kami untuk setiap menerima firman-Mu yang akan mengubahkan kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Ya, saya sangat dikasih Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dari 1 Korintus 10 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Mari kita baca dalam versi The Passion Translation 1 Korintus 10 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Semua ujian yang mereka alami melalui padang gurun adalah gambaran simbolis, sebuah contoh yang memberi kita peringatan, sehingga kita dapat belajar melalui apa yang mereka alami. Karena kita hidup di masa ketika tujuan dari semua zaman lampau sedang digenapi di dalam kita sekarang ini. Ya, kita sedang diingatkan ya, pentingnya untuk hari-hari ini kita belajar melalui firman Tuhan ini ya. Amin. Melalui firman Tuhan ini, Paulus memberi peringatan bagi kita di masa akhir zaman ini. Bahwa semua ujian bangsa Israel alami melalui padang gurun selama 40 tahun adalah gambaran simbolis dan sebuah contoh yang memberi kita peringatan. Dan membuat kita belajar untuk mengerti isi hati Tuhan. Sebab sekarang ini kita sedang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Yaitu pada masa di mana tujuan dari semua zaman yang lampau sedang digenapi di dalam kita sekarang ini. Supaya apa yang pernah terjadi di atas bangsa Israel ini di mana mereka tidak dapat memasuki tanah perjanjian dan tidak dapat menggenapi rencana Tuhan ini, jangan sampai terjadi dan terulang kembali dalam kehidupan kita. Ya, ini penting ya. Apa yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel itu jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita. Bayangkan selama 40 tahun di padang gurun bangsa Israel banyak sekali mengalami mujizat-mujizat Tuhan yang luar biasa. Mereka makan mana yang adalah roti dari surga yang membuat mereka kuat hidup di padang gurun. Lalu mereka minum air dari gunung batu, kemudian mereka makan daging dari burung yang dikirim oleh Tuhan. Selama 40 tahun,
pakaian dan alas kaki mereka tidak rusak. Ya. Mereka disertai oleh tiang awan pada waktu siang sehingga mereka tidak kepanasan, dan tiang api pada waktu malam sehingga tidak gelap, hangat, dan dijaga oleh Tuhan dari serangan musuh atau perampok. Tetapi mereka gagal untuk mengenal pribadi Tuhan dan untuk mengerti hati Tuhan. Ya, ini penting ya, mereka gagal untuk mengenal dan mengerti hati Tuhan. Sebab arti padang gurun dalam bahasa Ibrani midbar berasal dari asal kata dabar, yang artinya adalah berbicara atau bercakap-cakap dengan seseorang. Jadi di padang gurun ini sebenarnya adalah waktu untuk atau kesempatan untuk kita mengalami portalnya Tuhan. Untuk Tuhan dapat berbicara kepada kita, untuk kita dapat mendengar suara Tuhan dan intim dengan Tuhan. Yang terjadi selama di 40 tahun di padang gurun itu, bangsa Israel lebih tertarik dan fokus kepada berkatnya saja. Bukan membangun hubungan intim dengan Tuhan seperti Musa dan Yosua. Sehingga mereka gagal memasuki tanah perjanjian dan menggenapi rencana Tuhan. Ya, karena mereka selalu meresponi segala sesuatu dengan negatif. Mereka menginginkan hal-hal yang jahat. Mereka menjadi penyembah berhala. Mereka melakukan percabulan. Mereka mencobai Tuhan. Dan mereka bersungut-sungut di dalam situasi yang mereka hadapi. Dan ini ada dalam 1 Korintus 19 ayat 5 sampai 10. Jadi apa yang telah terjadi atas bangsa Israel ini menjadi satu peringatan bagi kita di masa akhir zaman ini. Supaya kita jangan fokus kepada masalah atau berkatnya saja ketika kita menghadapi masalah. Tetapi fokus kepada Tuhan, yaitu intim dengan Tuhan, mendengarkan Tuhan, dan mengenal Tuhan secara pribadi sehingga kita dapat menggenapi rencana Tuhan. Amin. Ya, nah sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dari 1 Korintus 10 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Firman Tuhan mengingatkan kita supaya jangan berespon negatif ketika kita menghadapi masalah, yaitu supaya kita jangan bersungut-sungut. Karena hal inilah yang membuat bangsa Israel gagal memasuki tanah perjanjian dan gagal menggenapi rencana Tuhan. Jadi kita harus selalu berespon positif dan banyak bersyukur ketika kita menghadapi masalah, sebab kita tahu dan kita percaya bahwa Tuhan itu baik. Amin. Ya, Tuhan itu baik. Nah, melalui renungan ini kita dapat menyimpulkan bahwa kegagalan bangsa Israel yang tidak dapat masuk ke tanah perjanjian dan tidak dapat menggenapi rencana Tuhan ini menjadi peringatan bagi kita di masa akhir zaman ini. Oleh karena itu, jangan berespon negatif dan jangan bersungut-sungut. Tetapi kita harus berespon positif dan bersyukur ketika kita sedang menghadapi masalah. Nah, sahabat yang baik, ingat ya, biarlah kita selalu berespon benar dalam kehidupan kita ya. Jadi sahabat yang baik, jika ada dari kalian yang saat ini memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan, atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Sahabat yang baik, saya akan membacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari kita buka Alkitab kita dan kita mau baca firman Tuhan dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dalam doa Bapa kami, Yesus mengajarkan supaya ketika kita berdoa kepada Bapa di surga, kita berdoa, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Artinya Bapa ingin supaya setiap saat kita hidup di dalam kehendak-Nya.
Firman Tuhan mengatakan bahwa kehendak Bapa di surga adalah supaya kita selalu mengucap syukur dalam segala hal. Artinya dalam segala masalah yang kita hadapi, respon kita selalu mengucap syukur. Sebab itulah yang dikehendaki Bapa di surga. Kita mengucap syukur bukan berarti setuju dengan masalahnya. Tetapi karena kita percaya bahwa kehendak Tuhan selalu baik untuk kita. Jadi ketika kita mengucap syukur, maka kita sedang memposisikan diri kita ada dalam kehendak Tuhan. Sehingga kehendak Tuhan yang baik itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Nah, ini ada beberapa DM masuk. Salah satunya kita akan baca ya dari Deborah Mariska. Halo Pak Agus dan Bu Mala. Halo juga Deborah. Halo juga. Saya mau tanya bagaimana menyikapi seorang teman yang kerjanya mengeluh terus. Jadi saya punya teman kantor, dia itu tidak suka dengan atasannya berdampak pada komunikasi antara tim jadi terganggu. Dia juga selalu curhat sama saya kalau atasannya itu dinilainya kayaknya nggak suka dengan dia karena menurutnya setiap pekerjaannya selalu salah. Tetapi masalahnya dia tidak pernah menyampaikan pendapat atau ide yang dia punya ke atasan. Hanya ngomong di belakang dan bersungut-sungut. Lama-lama saya juga nggak nyaman seolah-olah dia hanya mau mempengaruhi negatif kepada saya. Bagaimana ya menghadapi orang seperti ini? Ya Deborah, memang di dalam kehidupan kita akan menghadapi orang yang responnya berbeda-beda. Beda-beda ya. Nah, di dalam kehidupan temannya Deborah ini, dia selalu memiliki respon yang negatif. Ya di dalam menghadapi masalah, karena kita nggak bisa membuat orang itu selalu baik sama kita ya. Ada saja orang tuh mungkin bersikapnya sepertinya tidak menyenangkan, tapi respon kita akan menentukan bagaimana kita bisa keluar dari masalah kita ya. Karena semua masalah itu bukannya di luar kita, bukan orangnya, bukan situasinya atau kondisinya. Semua masalah bagaimana kita menyikapinya di dalam hati dan pikiran kita dengan respon kita yang benar ya. Nah, ketika kita menyadari bahwa kita ada Tuhan yang menyertai kita, sehingga kita tidak meresponi hal-hal yang negatif itu dengan pikiran atau pandangan kita, tapi kita meresponinya dengan kebenaran dan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Oleh karena itu, apa nih yang harus kita lakukan? Nah, tadi sudah diajarkan kan, ketika kita bersungut-sungut, kita tidak bisa menggenapi rencana Tuhan. Iya. Ya. Orang yang bersungut-sungut selalu melihat kesalahan orang lain, selalu melihat kekurangan, dan dengan kata lain juga tidak bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah lakukan. Jadi untuk Deborah, doakan temannya, mungkin kalau ada waktu bisa juga ditegur dari hati ke hati ya. Ditegur dengan kasih ya. Diingatkan lah diingatkan gitu. Kembali, dan tentunya seperti Deborah katakan, jadi lama-lama jadi nggak malas untuk ngobrol, nggak menyenangkan gitu ya. Jadi saat ini bagaimana ya menghadapi orang seperti ini? Tadi sudah dikatakan, yang pertama mungkin Deborah bisa bicara dengan dia dan beri nasihat, diingatkan ya, mengingatkan dia ya supaya tidak selalu berespon negatif dan bersungut-sungut dan bersungut-sungut. Dan yang kedua tentunya kita mendoakan dia ya, karena Deborah, setiap orang punya pilihan sendiri. Kalau keputusan sendiri. Jadi yang terpenting adalah bagaimana kita menyikapi dengan benar terhadap orang yang seperti ini. Jadi jangan juga sampai terpengaruh jadi negatif gitu ya. Kita harus jaga hati kita, karena dari situlah terpancar kehidupan kita ya Deborah. Nah, silakan doakan. Yuk kita doa ya. Kita berdoa ya untuk Deborah dan juga untuk temannya dan juga sahabat yang baik yang menghadapi situasi yang sepertinya orang-orang tuh sepertinya tidak menyenangkan sikapnya. Yuk kita berdoa ya. Ada firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah senantiasa, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan. Kita berdoa ya. Tuhan, kita berdoa buat Deborah, kuatkan, teguhkan hatinya supaya Deborah tidak terpengaruh dengan apa yang ada di sekitarnya. Kita berdoa biarlah hari ini ada shalom untuk Deborah, dan Tuhan beri Deborah hikmat untuk bisa berbicara kepada temannya supaya temannya tidak lagi bersungut-sungut dan berespon negatif.
Kayak berdoa untuk temannya Deborah, jamah hatinya, sembuhkan hatinya, supaya tidak lagi ada persungutan di dalam kehidupannya. Kayak berdoa juga untuk sahabat yang baik yang sedang menghadapi situasi yang seperti Deborah, menghadapi orang-orang yang tidak menyenangkan sepertinya, tidak membuat sesuatu yang baik dalam kehidupannya. Kami berdoa biarlah hari ini dikuatkan, diteguhkan, dan terus tidak lagi bersungut-sungut, tapi bersyukur dan percaya Tuhan akan menyelesaikan segala sesuatunya dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ini juga ada dari Chris Gesset ya. Ya, demikian ya, dikatakan selamat malam mungkin ya. Selamat malam Pak Agus dan Bu Mala. Ya, selamat malam. Salah satu teman saya ada yang menyandu bermain game. Ya. Di mana dalam game itu ada unsur judi dan pornografi. Ya. Mohon doanya untuk teman saya agar beliau bisa kembali lagi ke jalan yang benar. Iya, ini jadi ada keterikatan ya. Keterikatan. Ya, judi ini luar sama biasa ya. Siapa siapa ya ini ya, yang sangat peduli dengan temannya ini. Memang kita prihatin sekali di mana tadi dikatakan teman ini menyandu bermain game. Ya, ada unsur judi dan pornografi. Dan yang lebih parah lagi, di mana game ini ada unsur judi dan pornografi. Kalau kita lihat di sini berarti teman ini sudah terikat, ada keterikatan ya. Kayak ditawan gitu ya. Ditawan, seperti ditawan ya. Jadi hari ini tadi katakan mohon doanya untuk teman saya agar beliau bisa kembali lagi ke jalan yang benar. Ya, itulah harapan kita semua. Bagi teman-teman kita yang saat ini mungkin dalam keadaan yang seperti itu ya. Keterikatan seperti itu ya. Ini luar biasa di mana saudara kita ini sangat peduli kepada temannya ya. Dan saat ini kita percaya bahwa di dalam diri kita yang bersama-sama dengan Yesus ada kuasa di dalam diri kita. Ya. Doa kita juga ada kuasanya. Doa kita, dan juga dikatakan ketika kita berespon benar dalam segala situasi, maka kehadiran Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Nah hari ini kami percaya bahwa siapa ini Tuhan juga mau pakai dirimu mungkin untuk berbicara menolong daripada teman ini. Doakan dia dan juga ketika mungkin akan bicara dengan teman ini. Minta kuasa Roh Kudus yang ada padamu yang berbicara kepada teman ini. Amin. Kenapa? Karena di dalam kuasa Roh Kudus itu maka segala sesuatunya akan dipulihkan begitu ya. Kenapa? Karena kita sangat prihatin dengan teman yang seperti ini. Mungkin dia masih muda tapi sudah ada keterikatan seperti ini ya. Kita mau doakan. Bahkan juga untuk teman-teman kita yang lain, sahabat-sahabat yang lain yang mungkin ada keluarganya, temannya atau apa yang sedang ada dalam keterikatan ini. Kita mau doa sama-sama. Ingatlah bahwa apa yang ada dalam diri kita yaitu Yesus yang ada dalam diri kita ini punya kuasa dan otoritas. Jadi hari ini kita doa dalam satu kesepakatan, kita percaya bahwa Tuhan menjawab doa kita. Dan biarlah hari ini saudara kita ini, Chris ini juga dipakai oleh Tuhan untuk dipakai oleh Tuhan untuk Roh Kudus bisa menjamah temannya ini ya. Dan dipulihkan seperti kembali kepada jalan yang benar ya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk saudara kami Chris ini, Tuhan yang sangat peduli kepada temannya. Bapak, hari ini kami mau bersepakat. Karena Engkau berkata dalam kesepakatan ada kuasa. Kami berdoa untuk teman daripada saudara kami Chris ini, Tuhan, dalam nama Yesus. Kami berkata di dalam kehendak-Mu yang di sorga terjadi di bumi bagi temannya ini. Temannya ini dibebaskan dari segala keterikatan. Dilepaskan dari segala belenggu keterikatan, kecanduan akan game ini Tuhan. Hari ini kami berkata juga bagi sahabat-sahabat yang baik yang lain yang juga mungkin mengalami keterikatan ini. Kami percaya ada kuasa di dalam doa-doa yang dipanjatkan di dalam Yesus. Karena Yesus berkata ketika kami berdoa di dalam nama Yesus ada kuasa yang dahsyat. Hari ini kami berkata dalam nama Yesus semua keterikatan ini terlepas dan terputus dan
pribadi ini dilepaskan, dibebaskan dari semua kecanduan ini. Bahkan juga sahabat-sahabat yang lain yang mengalami hal yang sama. Kami percaya ada kuasa Allah hari ini. Kami berkata, datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu bagi mereka sama seperti di surga. Sebab kehendak Tuhan bagi mereka adalah sungguh amat baik. Amin. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur dan kami katakan shalom kepada mereka semua yang dalam keterikatan ini. Biarlah mereka berpaling dan kembali kepada kebenaran yang sejati, yaitu di dalam Yesus. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin ya. Nah sahabat yang baik, terima kasih respon dan DM-DM-nya kepada kami dalam program Terang Kasih ini. Mari saat ini kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita. Hal-hal apa yang perlu kita ingat supaya kita dapat mengerti bagaimana peringatan bagi kita di masa akhir zaman ini. Yang pertama, apa yang pernah terjadi dengan bangsa Israel di mana mereka berputar-putar selama 40 tahun di padang gurun dan mereka bersungut-sungut, kemudian mereka gagal memasuki tanah perjanjian dan gagal menggenapi rencana Tuhan ini, menjadi satu peringatan bagi kita di masa akhir zaman ini, supaya jangan sampai terjadi dan terulang kembali dalam hidup kita. Ya, dan yang kedua ya, sebab sekarang ini kita sedang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba, yaitu pada masa di mana tujuan dari semua zaman yang lampau ini sedang digenapi di dalam kita sekarang ini. Oleh karena itu, kita jangan fokus pada masalah atau berkat-berkatnya saja, tetapi kita harus terus fokus pada Tuhan dan mengerti isi hati Tuhan. Ketiga, berhentilah berespon negatif dan bersungut-sungut ketika menghadapi masalah. Sebaliknya, latih dan biasakan diri kita untuk selalu berespon positif. Dan banyak bersyukur ketika kita menghadapi masalah. Sebab Tuhan itu baik dan respon kita akan menentukan kemenangan kita. Amin. Ya. Amin. Nah, respon kita akan menentukan kemenangan kita. Sahabat yang baik, apakah engkau merasa hidupmu seperti sedang ada di padang gurun dan tidak dapat melihat kebaikan Tuhan? Mari datang pada Tuhan, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Dan sahabat yang baik, mari saat ini buka hatimu dan persilakan Roh Kudus untuk menyingkapkan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupanmu selama ini. Bagaimana Tuhan sudah menolong dan menyembuhkan kita. Mulailah bersyukur, lalu katakan, aku percaya Tuhan bahwa Engkau selalu menolongku. Mari kita datang kepadanya, Allah yang baik itu. Kita datang dengan syukur. Pagi hariku bersyukur, siang hariku bersyukur, malam hari aku bersyukur. Sebab Tuhan telah ubahkan ratapku jadi tarian kemenangan dan sukacita setiap hari. Aku bersyukur setiap saat. Aku bersyukur setiap waktu. Aku bersyukur sebab kebaikan-Mu berlimpah dalam hidupku selamanya. Benar Bapa, kami bersyukur oleh anugerah Tuhan, Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk menjadikan waktu yang ada untuk Tuhan berbicara kepada kami, untuk kami mendengar suara Tuhan dan untuk kami intim dengan Tuhan, sehingga kami tidak fokus kepada masalah, tidak berespon negatif, tidak menginginkan hal-hal yang jahat, tidak menjadi penyembah berhala, tidak melakukan percabulan, tidak mencobai Tuhan, dan tidak bersungut-sungut di masa akhir zaman ini. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih sahabat yang baik.
sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Dan sahabat yang baik, jika ada dari saudara yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan, atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasihrtv. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Setiap hari Aku bersyukur setiap saat. Aku bersyukur setiap waktu. Aku bersyukur sebab kebaikan-Mu berlimpah